Informasi lainnya saudara, pasca aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI kemarin, sejumlah fasilitas umum rusak. Salah satunya di Jalan Palmerah Utara, lampu merah selipi, beton pembatas yang rusak diperbaiki dan diganti. Berikut informasi selengkapnya dari jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Janifan Prapta. Saudara, fasilitas publik yang kemudian menjadi sasaran amukan dari masa aksi yang kemarin beraksi di DPR, kemudian ini mulai dibersihkan pada siang hari ini. Kemarin pada unjuk rasa yang dilakukan hingga hampir pukul 12 malam ini kemudian mengakibatkan beberapa fasilitas umum rusak seperti pos polisi yang berada di persimpangan ataupun lampu merah selipi rusak, diamuk oleh masa aksi, kemudian kacanya juga dipecahkan begitu, dan kemudian ada juga beberapa kendaraan yang lewat juga menjadi sasaran amukan dari masa aksi. Nah, di belakang saya ini merupakan salah satu dari fasilitas umum yang kemudian menjadi sasaran amukan dari masa aksi, di mana kalau misalkan kami gambarkan pada malam hari kemarin, road barrier yang menjadi pembatas jalan antara ruas kiri dan juga ruas kanan ini kemudian dirusak oleh masa aksi yang kemarin sempat menyampaikan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Tidak hanya pos polisi yang berada di lampu merah persimpangan Selipi yang menjadi sasaran amukan warga yang berorasi ini, kemudian ini juga road barrier yang mana ini seharusnya menjadi pembatas jalan namun kemudian dirusak sehingga ini mengakibatkan dua lajur dari satu jalur ini menjadi mengganggu aktivitas dari lalu lintas, di mana satu lajur ini sebetulnya bisa diperuntukkan untuk dua lajur, di mana baik kiri ataupun kanan begitu. Namun karena memang kemudian pembatas jalan ini merusak ataupun dirusak begitu ya, kemudian ini memakan badan jalan sehingga ini menyulitkan bagi masyarakat ataupun pengguna jalan yang kemudian berlalu lalang ataupun melintas di Jalan Palmerah Utara. Di mana seperti yang kita ketahui juga bahwa Jalan Palmerah Utara ini cukup vital, di mana ini juga merupakan menjadi titik dari aktivitas masyarakat, di mana cukup menjadi jalur yang sibuk begitu ya, sehingga memang sejak tadi pagi kepadatan kendaraan kemudian terjadi akibat badan jalan ini termakan ataupun dihalangi oleh road barrier ini sehingga memakan badan jalan dan kemudian terjadi penyempitan sehingga terjadi perlambatan begitu di Jalan Palmerah Utara. Nah, tadi dari pasukan kuning Bina Marga sudah berupaya mengembalikan road barrier ini ke tengah jalan kemudian untuk tidak menghalangi pengguna jalan. Namun yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana kemudian beton yang sangat berat ini dikembalikan ataupun dirapikan hanya dengan menggunakan kekuatan tangan manusia saja begitu. Bagaimana kemudian sebetulnya secara teknisnya beton ini seharusnya dikembalikan dengan menggunakan alat berat. Namun memang dari kalau misalkan tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang petugas Bina Marga yang mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup waktu untuk menunggu alat berat begitu untuk mengembalikan beton ini kembali ke tengah, sehingga kalaupun nanti kalau misalkan alat berat ini diturunkan ini cukup mengganggu jalan sehingga ini menyebabkan kemacetan. Hingga saat ini titik saya melaporkan ini sudah dirapikan sehingga kemudian water barrier yang berwarna oranye di sana ini dapat kembali dibuka sehingga masyarakat yang melintas di Jalan Palmerah Utara ini dapat kembali beraktivitas dengan lancar. Fedriska Ananda, Janifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Unjuk rasa penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang berlangsung pada hari Senin diwarnai kericuhan. Setidaknya 300 demonstran ditangkap, sementara kerusakan juga terjadi di sejumlah titik. Masa pengunjuk rasa memadati area sekitar gedung DPR sejak pukul 10 pagi, Senin 25 Agustus 2025. Dari informasi yang diterima pihak kepolisian, setidaknya ada 6 elemen masyarakat yang ikut serta dalam unjuk rasa dengan salah satu agenda yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto arah Selipi pun sempat ditutup. Aksi massa kemudian diwarnai kericuhan setelah adanya satu motor yang dibakar. Sebagian pengunjuk rasa berlarian. Sejumlah polisi bermotor lalu datang untuk memecah kerumunan. Aksi lalu berkembang menjadi perusakan sejumlah fasilitas di area gedung DPR. Di antaranya fasilitas pintu masuk motor,
massa bahkan memecahkan kaca pada pos penjagaan. Demonstran juga terlibat bentrok dengan polisi yang akan membubarkan massa. Kedua pihak saling dorong hingga polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Massa terpecah ke berbagai arah, tapi sebagian tetap bertahan di sekitar Jalan Gatot Subroto. Sementara, massa yang beralih ke wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat juga terlibat bentrok dengan polisi. Sebagian orang bahkan menggunakan petasan untuk melempari petugas. Selanjutnya, untuk memukul mundur pendemo, polisi menggunakan gas air mata. 2 mobil water cannon dan 1 mobil barikade bersiaga tepat di depan kolong flyover Pejompongan. Kericuhan yang berlangsung hingga Senin sore ini berdampak pada aktivitas masyarakat. Di antaranya berimbas pada terganggunya layanan KRL komuter lain. Di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, terjadi penumpukan penumpang hingga Senin malam. Gangguan layanan KRL komuter lain terjadi pada jurusan stasiun Serpong, Parung Panjang, dan Rangkas Bitung. Sementara kepadatan arus lalu lintas juga sempat terpantau di wilayah Palmerah menuju Pejompongan. Kemacetan berangsur terurai saat malam semakin larut. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, di tengah aksi demo di depan gedung DPR, Ketua DPR Puan Maharani menerima penghargaan Tanda Kehormatan Bintang RI Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih dari 140 tokoh mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Bintang dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Tanda kehormatan yang diberikan diantaranya Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Kemanusiaan. Di antara tokoh yang mendapat tanda jasa terdapat pimpinan parlemen dan Menteri Kabinet Merah Putih. Ketua DPR Puan Maharani mendapat Bintang Republik Indonesia Utama. Selain Puan, Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad juga mendapat Bintang Republik Indonesia Utama. Begitu pula dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Sementara itu, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih mendapat Bintang Mahaputra Adipurna, yakni Menko PMK Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Mentan Amran Sulaiman. Presiden Prabowo juga memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada beberapa tokoh yang dinilai berjasa dan berkontribusi di bidangnya masing-masing. Di antaranya Hasim Joyo Hadikusumo, ada pula Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mendikdasmen Abdul Mukti, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mereka yang mendapat tanda kehormatan punya kesan masing-masing. Bagi kami ini adalah bentuk amanah, tanggung jawab yang makin besar untuk memberi pengabdian, bakti kepada negara dan bangsa serta rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kami bisa memikul amanah ini pada masa-masa yang akan datang. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, saya rasa dedikasi penghargaan ini untuk itu. Kita ingin terus mendorong berbagai kemajuan. Dan saya sangat bersyukur sekali lagi atas apa yang saya dapatkan hari ini. Pemberian tanda kehormatan bintang diberikan Presiden RI kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Tim Liputan Kompas TV. Dan ditanya soal unjuk rasa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan semua masukan dari masyarakat akan membantu perbaikan kinerja DPR. Ia pun mengajak masyarakat untuk sama-sama berbenah dalam membangun bangsa. Ya, mari kita sama-sama saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Polisi telah menangkap total 8 orang pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Polisi masih menyelidiki motif di balik kasus ini. Informasinya akan hadir usai jeda.